Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Mutiara dengan NIM 102222018. Di sini saya akan menceritakan biografi wirausahawan sukses yaitu Khairul Tanjung. Video ini untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah motivasi kewirausahaan yang mana dosennya Pak Aceng Kurniawan. Saya hari ini masih bekerja lebih dari 14 jam satu hari. Zaman dulu saya bekerja 18 jam satu hari, tidak ada Sabtu Minggu. Jadi gak ada kata sukses itu seperti membalik telapak tangan. Bullshit. Gagal masalah biasa. Jangan jadi generasi galau. Ya. Gagal, bangkit. Gagal, bangkit, gagal, bangkit. Itu adalah suatu keniscayaan yang harus Anda hadapi di dalam seorang. Orang yang menginspirasi saya untuk menjadi pengusaha sukses adalah Pak Khairul Tanjung. Berikut biografinya. Nama Khairul Tanjung lahir di Jakarta 16 Juni 1962. Orang tua Abdul Ghaffar Tanjung dan Ibu Halimah. Ia 6 bersaudara, istri Anita Ratnasari Tanjung, anak Putri Tanjung dan Rahmat Dwi Putra Tanjung. Agama Islam. Riwayat pendidikan: SD Van Lith di Jakarta 1975, SMP di Van Lith Jakarta pada tahun 1978, SMA Negeri 1 Budi Utomo Jakarta 1981, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia 1987, Eksekutif IPPM MBA 1993. Pekerjaan pemilik CEO utama Citicorp. Ternyata Khairul Tanjung memiliki latar belakang keluarga sangat berbeda dengan tampak saat ini. Masa kecil Khairul Tanjung sangat jauh dari gelimbangan harta. Dulu ayahnya kebetulan bekerja sebagai wartawan media cetak pada era Orde Lama. Kondisi keuangan keluarga Khairul Tanjung semakin buruk ketika perusahaan tempat ayahnya bekerja ditutup. Keadaan ekonomi yang susah membuat keluarga Khairul Tanjung memutuskan untuk menjual rumah guna mencukupi kebutuhan. Mereka pun tidur di suatu losmen kecil dan penuh sesak. Tekanan tersebut tidak lantas membuat semangatnya menurun. Karena kegigihannya dalam menempuh pendidikan yang tinggi, ia terpilih menjadi mahasiswa teladan nasional tahun 1984 sampai 1985. Khairul Tanjung telah memulai bisnis sejak di bangku kuliah. Awalnya, ia berjualan untuk membiayai kuliahnya, mulai dari jualan buku, kaos, jasa fotokopi, juga pernah membuka toko yang menjual alat kedokteran serta alat laboratorium. Namun, karena suatu hal bisnis tersebut bangkrut. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia, Khairul Tanjung mulai fokus merintis bisnis. Awalnya ia membuka bisnis ekspor sepatu anak. Ia menjalankan bisnis ini bersama 3 orang temannya, bisnis yang dinamai PT Pariarti Sindutama. Ini menghabiskan modal 150 juta yang dipinjam dari bank. Akan tetapi, pada akhirnya Khairul Tanjung memutuskan untuk keluar dari perusahaan yang telah dibangun tersebut lantaran problem internal. Pada tahun 1987, Khairul Tanjung mendirikan bisnis sendiri yang diberi nama Para Group yang kini berganti nama menjadi Citicorp. Karena telah memiliki jaringan cukup luas, bisnis ini mampu berkembang dengan sangat pesat. Bahkan, pada tahun 1996, yang saat ini namanya berubah menjadi Bank Mega, berhasil membuka bisnis toko di Bandung Supermall, juga berhasil membeli Bank Tugu yang kini menjadi Bank Mega Syariah Indonesia. Pada 2021, bank tersebut berhasil menawarkan saham di Bursa Efek Jakarta. Adapun bisnis yang dilakukan Citicorp meliputi stasiun televisi dan media, pasar swalayan Carrefour dan Transmart, serta di bidang perbankan. Itulah yang membuat Para Group milik Khairul Tanjung menjadi perusahaan konglomerat di Indonesia. Ia adalah sosok yang memiliki semangat serta komitmen tinggi. Menurutnya,
Pebisnis haruslah memiliki target kelas dan pantang menyerah. Prinsip ini harus tetap menjadi pegangan sekalipun dalam keadaan sulit. Berikut anak perusahaan dari Citicorp. Komitmen seorang Chairul Tanjung dapat dilihat dari bagaimana ia menghadapi krisis 1998. Kala itu mayoritas pengusaha memindahkan investasi ke Singapura, namun ia tetap bertahan di Bank Mega. Namun hal itu bahkan bisa membuat Bank Mega mampu meminjamkan uang ke bank lain saat ekonomi Indonesia sedang tidak stabil. Salah satunya adalah Bank BCA milik Salim Group dengan total pinjaman mencapai 1,3 triliun rupiah. Ternyata dari kejadian 1998 dan komitmennya untuk tetap berinvestasi di Indonesia berhasil memberinya jalan untuk bekerja sama dengan Salim Group dalam pengelolaan proyek Batam dan Singapura. Di samping itu juga bekerja sama dengan Sinarmas Group. Tidak hanya itu, Chairul Tanjung juga berhasil membeli mayoritas saham Astra serta mengakuisisi mayoritas saham Carrefour Indonesia yang bernilai 40%. Komitmen seorang Chairul Tanjung dapat dilihat dari bagaimana ia menghadapi krisis 1998. Kala itu mayoritas pengusaha memindahkan investasi ke Singapura, namun ia tetap bertahan di Bank Mega. Namun hal itu bahkan bisa membuat Bank Mega mampu meminjamkan uang ke bank lain saat ekonomi Indonesia sedang tidak stabil. Salah satunya adalah Bank BCA milik Salim Group dengan total pinjaman mencapai 1,3 triliun rupiah. Ternyata dari kejadian 1998 dan komitmennya untuk tetap berinvestasi di Indonesia berhasil memberinya jalan untuk bekerja sama dengan Salim Group dalam pengelolaan proyek Batam dan Singapura. Di samping itu juga bekerja sama dengan Sinarmas Group. Tidak hanya itu, Chairul Tanjung juga berhasil membeli mayoritas saham Astra serta mengakuisisi mayoritas saham Carrefour Indonesia yang bernilai 40%. Hingga sekarang, pengusaha Chairul Tanjung kembali masuk ke dalam deretan 10 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes 2022. Harta kekayaannya yang mencapai 80,8 triliun rupiah menjadikannya sebagai orang terkaya ke-6 di tanah air. Selain sukses dalam dunia bisnis, Chairul Tanjung juga pernah menjadi Menko Perekonomian pada 2014 saat masa kepemimpinan Presiden SBY. Tidak hanya itu, ia juga terjun di dunia pendidikan, salah satunya di Universitas Airlangga. Ia juga ikut andil dalam kegiatan sosial kemasyarakat dan bidang olahraga dengan menjadi Ketua Umum PBSI. Akan tetapi mayoritas waktunya ia gunakan untuk mengelola bisnis di Citicorp. Dari sepenggal biografi Chairul Tanjung dan perjalanan hidupnya, kita menjadi tahu bahwa kesuksesan tidak bisa didapat dengan mudah. Ada banyak hal yang harus dikorbankan dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh.